Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Dafa Fawazi dengan NIM 2401010101013 dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Graphical User Interface atau GUI dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Presentasi hari ini akan membahas bagaimana GUI berkembang dari antarmuka teks menjadi antarmuka visual yang kita gunakan sehari-hari, komponen-komponennya, prinsip desain, hingga tren masa depan. Agenda yang akan kita bahas meliputi pertama, kita akan melihat latar belakang mengapa GUI menjadi penting, yaitu transisi dari Command Line Interface atau CLI ke GUI. Kedua, kita akan membahas definisi GUI dan karakteristik WIMP. Ketiga, sejarah singkat perkembangan GUI dari era Engelbart, Xerox, PARC, Apple, hingga Microsoft. Selanjutnya, kita akan mempelajari komponen-komponen utama GUI atau yang sering disebut widget. Prinsip desain GUI menggunakan Nielsen Heuristics, implementasi GUI di berbagai platform seperti desktop, mobile, dan web, serta topik penting tentang accessibility dan usability testing. Terakhir, kita akan membahas tren masa depan GUI sebelum masuk ke kesimpulan. Kita masuk ke bagian latar belakang. Jadi sebelum era GUI, interaksi dengan komputer dilakukan melalui Command Line Interface atau CLI. CLI mengharuskan pengguna untuk mengetik perintah dengan sintaks yang tepat. Misalnya untuk membuat folder baru, pengguna harus mengetik mkdir project, lalu cd project untuk masuk ke folder tersebut. Kemudian git init untuk inisialisasi repositori. Masalah utama CLI adalah pengguna harus hafal banyak perintah dan sintaksnya. Kurang ramah untuk pengguna awam yang tidak terbiasa dengan komen, dan error mudah terjadi karena tipe atau format yang salah. Jadi bayangkan jika misalnya kita salah mengetik satu karakter saja, perintah tidak akan berjalan. Lalu mengapa GUI menjadi standar? GUI menawarkan interaksi berbasis visual seperti klik, pilih, dan drag. Ini jauh lebih mudah dipelajari karena menggunakan prinsip recognition over recall. Artinya pengguna lebih mudah mengenali opsi yang terlihat daripada harus mengingat perintah. GUI juga mendukung usability dan accessibility, menjadikannya jembatan antar kemampuan sistem dan kebutuhan manusia yang merupakan inti dari Human Computer Interaction atau HCI. Sekarang kita mulai mendefinisikan GUI secara jelas. GUI atau Graphical User Interface adalah antarmuka pengguna yang menggunakan elemen visual seperti ikon jendela, menu, dan tombol. Dengan GUI, pengguna dapat berinteraksi melalui manipulasi langsung, bukan dengan mengetik perintah. Karakteristik utama GUI dikenal dengan akronim WIMP, Windows, Icon, Menus, dan Pointer. Windows adalah jendela yang berfungsi sebagai kontainer informasi dan kontrol. Icon adalah representasi visual dari objek atau fungsi. Menus menyediakan daftar opsi atau perintah, dan pointer adalah alat untuk menunjuk dan memilih, biasanya menggunakan mouse atau touchscreen. Selain WIMP, GUI juga memiliki konsep penting seperti affordance, di mana bentuk atau visual memberi petunjuk cara penggunaannya. Misalnya tombol yang terlihat bisa ditekan, atau juga feedback, yaitu sistem respon setiap aksi pengguna, dan metafora desktop seperti folder, file, dan tempat sampah yang meniru objek di dunia nyata.
Interaksi kunci dalam GUI meliputi klik, drag and stop, scroll, dan select. Semua ini membuat penggunaan komputer menjadi lebih intuitif. Sekarang kita telusuri perjalanan sejarah GUI. Tonggak pertama dimulai pada tahun 1968 ketika Douglas Engelbart melakukan demo yang legendaris dikenal sebagai The Mother of All Demos. Dalam demo ini, Engelbart memperkenalkan mouse dan konsep windowing system, sebuah inovasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan komputer. 5 tahun kemudian, pada 1973, Xerox PARC menciptakan Xerox Alto, komputer pertama yang benar-benar mengimplementasikan GUI lengkap dengan bitmap display, mouse, dan desktop metaphor. Alto ini menjadi inspirasi bagi banyak inovasi selanjutnya. Pada 1981, Xerox meluncurkan Xerox Star, komputer GUI komersial pertama. Meskipun canggih, harganya sangat mahal sehingga tidak banyak terjual. 2 tahun kemudian, pada 1983, Apple merilis Apple Lisa, komputer personal pertama dengan GUI yang ditujukan untuk pasar yang lebih luas. Lisa memperkenalkan menu bar, trash can, dan drag and stop. Kemudian pada 1984, Steve Jobs meluncurkan Macintosh yang lebih terjangkau dan mudah digunakan. Macintosh menjadi terobosan besar karena membuat GUI accessible untuk pengguna umum. Terakhir, pada 1995, Microsoft meluncurkan Windows 95 yang menghadirkan start menu, taskbar, dan plug and play. Windows 95 mencapai adopsi massal dan menjadikan GUI sebagai standar di seluruh dunia. Sekarang kita masuk ke komponen-komponen yang membentuk GUI. Ada 4 komponen utama yang perlu kita pahami. Pertama, Windows atau jendela. Windows berfungsi sebagai kontainer untuk informasi dan kontrol. Setiap window memiliki title bar di bagian atas, menu bar untuk navigasi, toolbar untuk akses cepat ke fungsi tertentu, content area untuk menampilkan informasi utama, dan status bar di bagian bawah. Windows juga bisa di-resize, minimize, maximize, atau close sesuai kebutuhan. Kedua, icons atau icon. Icon adalah representasi visual dari objek atau fungsi. Misalnya icon folder melambangkan directory, icon printer untuk fungsi cetak, dan sebagainya. Icon membuat interface lebih mudah dikenali secara visual. Ketiga, menu atau menu. Menu menyediakan daftar opsi atau perintah yang tersusun rapi seperti menu bar di bagian atas aplikasi atau konteks menu yang muncul saat klik kanan. Keempat, pointer, alat untuk menunjuk dan memilih, biasanya berupa mouse cursor atau touch cursor pada layar sentuh. Kunci dari desain komponen ini adalah harus konsisten dengan standar platform, jelas dan mudah dikenali, serta memberikan feedback yang responsif kepada pengguna. Hierarki visual juga membantu mengarahkan fokus pengguna ke elemen yang paling penting. Selain keempat komponen tadi, ada juga komponen kontrol input, navigasi, dan dialog yang sangat penting. Untuk controls, kita punya berbagai jenis, ada buttons seperti command button, radio button, checkbox, dan toggle switch. Ada juga text fields untuk input satu baris seperti username dan text areas yang untuk input multibaris seperti deskripsi atau komentar. Slider dan switch membantu pengguna mengatur nilai dengan cepat, misalnya volume atau brightness. Untuk dialog boxes, ada 2 jenis modal dialog yang mengunci fokus hingga pengguna merespons, misalnya dialog konfirmasi hapus file. Aksi ini tidak dapat dibatalkan. Dan ada modeless dialog yang tidak menghalangi Windows lain seperti dialog find and replace. Untuk navigation and feedback,
Kita punya scroll bars untuk mengakses konten di luar viewport, pagination atau breadcrumbs untuk membantu orientasi pengguna, dan berbagai bentuk feedback seperti loading indikator, pesan sukses, pesan error, serta hover dan focus stage yang memberi visual cue saat pengguna berinteraksi. Sekarang kita masuk ke prinsip desain yang sangat penting, yaitu 10 heuristik dari Jacob Nielsen. Ini adalah fondasi usability yang harus diterapkan dalam setiap desain GUI. Prinsip pertama, visibility of system status. Sistem harus selalu memberitahu pengguna apa yang sedang terjadi melalui feedback yang tepat waktu. Contohnya, tampilkan loading bar saat file di-upload atau progress indicator saat instalasi software. Prinsip kedua, match between system and real world. Gunakan bahasa dan konsep yang familiar bagi pengguna, bukan jargon teknis. Misalnya, menggunakan istilah stress atau recycle bin daripada data deletion queue. Prinsip ketiga, user control and freedom. Pengguna harus bisa membatalkan atau mengulang aksi mereka. Sediakan fungsi undo dan redo, serta tombol cancel atau back sebagai emergency exit jika pengguna melakukan kesalahan. Prinsip keempat, consistency and standards. Ikuti konvensi platform dan industri. Misalnya tombol OK dan cancel harus selalu di posisi yang sama, atau shortcut Ctrl C untuk copy dan Ctrl V untuk paste harus konsisten dengan di semua aplikasi. Prinsip kelima, error prevention. Lebih baik mencegah error daripada hanya memberikan pesan error. Gunakan validasi input, konfirmasi untuk aksi berbahaya seperti delete, dan constraint untuk membatasi input yang tidak valid. Misalnya disable tombol submit hingga semua field terisi dengan benar. Sekarang kita lanjut ke 5 prinsip terakhir yang fokus pada efisiensi, minimalism, dan error recovery. Prinsip ke-6, recognition rather than recall. Buat opsi dan aksi terlihat sehingga meminimalkan beban memori pengguna. Pengguna tidak perlu mengingat informasi dari satu bagian ke bagian lain, contohnya tampilkan recent files atau drop-down suggestion saat mengetik. Prinsip ketujuh, flexibility and efficiency of use. Dukung pengguna pemula maupun expert. Untuk expert, sediakan shortcut atau accelerator seperti keyboard shortcuts. Misalnya Ctrl S untuk save lebih cepat daripada klik menu file save. Prinsip ke-8, aesthetic and minimalist design. Hindari informasi yang tidak relevan. Setiap elemen di interface harus memiliki tujuan. Desain yang bersih harus membantu pengguna fokus pada tugas utama tanpa distraksi. Prinsip ke-9, help users recognize, diagnose, and recover from errors. Pesan error harus jelas, menggunakan bahasa sederhana, dan menawarkan solusi konkret. Jangan hanya bilang error 404, tapi jelaskan halaman tidak ditemukan. Coba periksa URL untuk kembali ke homepage. Prinsip ke-10, help and documentation. Meskipun sistem idealnya bisa digunakan tanpa dokumentasi, tetap sediakan bantuan yang mudah dicari dan fokus pada tugas pengguna. Dokumentasi harus konkret dengan step by step yang jelas. Setelah memahami prinsip dasar, kita lihat bagaimana GUI berevolusi dari segi gaya visual. Ada 3 fase besar dalam evolusi ini. Fase pertama adalah era skeuomorphic design. Desain skeuomorphic meniru objek fisik dengan detail yang sangat realistis, misalnya aplikasi kalender yang terlihat seperti kalender kertas dengan tekstur dan bayangan. Ini membantu pengguna yang baru migrasi dari analog ke digital karena interface terasa familiar. Kemudian muncul flat design yang minimalis dengan warna solid tanpa gradient atau tekstur. Flat design menekankan kesederhanaan dan clarity.
Contoh terbaiknya adalah Material Design dari Google dan Metro Design dari Microsoft. Fase ketiga adalah desain sistem modern yang menggabungkan komponen konsisten dengan motion dan depth yang halus. Desain sistem seperti Material Design, Apple's Human Interface Guidelines, dan Microsoft Fluent Design menyediakan komponen reusable dan guidelines yang jelas. Apa yang mendorong evolusi ini? Pertama, hardware yang makin kuat dengan resolusi tinggi dan GPU yang canggih. Kedua, kebutuhan konsistensi lintas berbagai perangkat. Ketiga, kompleksitas aplikasi yang terus meningkat. Dampaknya pada development, sekarang developer menggunakan komponen reusable dengan framework seperti React, Vue, atau Flutter. State management dan UI reaktif menjadi standar. Desain sistem menyatukan desainer dan developer dalam satu bahasa visual yang konsisten. GUI tidak hanya ada di desktop, tapi juga di berbagai platform dengan karakteristik dan constraint yang berbeda. Di desktop, kita punya mouse dan keyboard yang memberikan presisi tinggi. Desktop mendukung multitasking dengan multiple windows yang bisa dibuka bersamaan. Keyboard shortcut sangat penting untuk produktivitas, misalnya Ctrl Tab untuk berpindah tab atau Alter Tab untuk switch aplikasi. Di mobile, desainnya touch first. Target tombol harus cukup besar untuk disentuh dengan jari. Minimal 44 x 44 pixels menurut guideline Apple. Gestur navigation seperti swipe, pinch to zoom, dan long press menjadi standar. Ruang layar juga terbatas, jadi optimasi layout sangat penting dengan prinsip mobile first design. Di web, GUI harus responsif, bisa beradaptasi dari layar smartphone hingga desktop 4K. Web app harus berjalan di berbagai browser seperti Chrome, Firefox, Safari, dan Edge. Progressive Web Apps atau PWA bahkan memberikan pengalaman yang mirip dengan native app meskipun berjalan di browser dengan kemampuan offline dan push notifications. Topik yang sangat penting berikutnya adalah accessibility atau aksesibilitas. GUI yang baik harus bisa diakses oleh semua orang, termasuk pengguna dengan disabilitas. Standar utama untuk accessibility adalah WCAG atau Web Content Accessibility Guidelines. WCAG menggunakan prinsip POUR, Accessible, Operable, Understandable, dan Robust. Accessible berarti informasi harus bisa dipersepsikan oleh pengguna. Misalnya sediakan alt text untuk gambar agar screen reader bisa mendeskripsikannya untuk tunanetra. Operable berarti UI bisa dioperasikan dengan berbagai cara, tidak hanya mouse tapi juga keyboard atau assistive teknologi lainnya. Understandable berarti konten dan operasi interface mudah dipahami, gunakan bahasa yang jelas dan perilaku yang konsisten. Robust berarti konten harus kompatibel dengan berbagai assertive teknologi, termasuk screen reader dan braille display. Implementasi praktis meliputi kontras warna yang cukup terutama untuk teks, keyboard, navigation dengan fokus state yang jelas, alt text untuk gambar, label yang proper untuk form controls, area attributes untuk elemen web yang kompleks, serta caption dan transkrip untuk konten media seperti video. Setelah mendesain GUI, bagaimana kita tahu apakah desain kita sudah baik? Jawabannya adalah usability testing. Usability testing adalah metode evaluasi GUI dengan melibatkan pengguna representatif yang nyata. Tujuannya adalah mengukur efektivitas apakah pengguna bisa menyelesaikan tes, efisiensi, seberapa cepat mereka menyelesaikannya, dan kepuasan, apakah pengalaman mereka menyenangkan. Alur sederhana usability testing adalah pertama, tentukan goals atau tujuan testing.
Kedua, rekrut pengguna yang representatif. Ketiga, jalankan task, meminta pengguna melakukan tugas spesifik sambil diamati. Keempat, analisis hasil yang menemukan masalah. Kelima, iterasi atau perbaiki desain berdasarkan findings. Metode yang umum digunakan antara lain task-based testing, di mana pengguna diminta menyelesaikan task tertentu. Think aloud protokol, pengguna diminta untuk verbalisasi apa yang mereka pikirkan saat berinteraksi. Eye tracking untuk melihat pola perhatian pengguna. Dan A/B testing untuk membandingkan dua varian desain. Menariknya, riset dari Nielsen Norman Group menunjukkan bahwa 5 pengguna saja sudah cukup untuk menemukan sekitar 85% masalah usability. Jadi tidak perlu ratusan partisipan untuk mendapat insight yang valuable. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, tren masa depan GUI dan kesimpulan. Ada beberapa tren yang sedang naik dan akan membentuk masa depan GUI. Pertama, Voice User Interface atau VUI dan Multimodal Interaction. Kombinasi voice dan touch untuk interaksi yang lebih natural, contohnya Hey Siri atau Google Assistant. Kedua, AR/VR dan Spatial Computing. Interface yang melampaui layar 2 dimensi. Bayangkan bekerja dengan virtual objects di ruang 3 dimensi seperti Apple Vision Pro. Ketiga, AI-powered adaptive interface. GUI yang belajar dari perilaku pengguna dan melakukan personalization otomatis. Keempat, dark mode dan dynamic theming. Interface yang beradaptasi dengan lighting condition atau preferensi pengguna. Kelima, gesture-based navigation yang makin sophisticated, melampaui swipe dan tap sederhana. Saran untuk pengembangan GUI yang baik, pertama, selalu mulai dari user-centered design, pahami kebutuhan pengguna sejak awal. Kedua, uji sejak awal dengan pendekatan iteratif. Jangan tunggu sampai produk selesai. Ketiga, prioritaskan accessibility, bukan jadikan sebagai tambahan di akhir. Keempat, ikuti tren jika hanya memberi nilai nyata bagi pengguna, bukan sekadar ikut-ikutan. Kesimpulan dari ini adalah GUI adalah jembatan antara sistem dan manusia. Suksesnya ditentukan oleh komponen yang tepat, prinsip usability yang solid, dan perhatian serius pada aksesibilitas. Demikian presentasi dari saya tentang Graphical User Interface. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.